Ya, salam semua, selamat datang kembali di Sulsema.net dan di channel YouTube Kiara Firman ya. Kita kembali di pembelajaran kita yang terakhir dan di akhir pekan ini ya. Kita kembali di bahasa Ibrani bersama dengan pembicara kita Bapak Evangelis Erikson Ritonga, dan kali ini kita sudah memasuki seri yang ke-30 yakni Translating Hotel Verbs Continue Definite Direct Object ya, TDO ya, itu abbreviation TDO. Tapi Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi ya dengan apa yang akan nanti dikemukakan oleh pembicara kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami dipertemukan kembali di Zoom meeting kali ini bersama dengan hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga, guru bahasa Ibrani kami. Ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mampu mendengar dengan baik dan juga mempraktekkan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga, dan juga berikan Bapak Erikson Ritonga kesabaran dalam mengajar kami dalam bahasa Ibrani kali ini ya Tuhan. Tolong sertai dengan Roh Kudus-Mu dan jalannya acara ini bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan tanpa terkendala apapun. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sebentar ya profil singkat dari pembicara kita yakni Bapak Erikson Ritonga. Silakan. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan channel Durai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Best Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shama Life Class, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Doram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau ya, jadi tidak perlu dilakukan lagi ya tentang kapasitas beliau dalam mengajar bahasa Ibrani. Ya, kita sambut terlebih dahulu hambanya, Pastor Evangelis Erikson Ritonga. Ya, shalom Pak Erikson. Ya, salam Pak Agus, salam Bapak Ibu semua, gimana kabarnya? Ya, baik, puji Tuhan ya Pak Erikson. Ya, langsung ke materinya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Gus. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang tetap semangat dalam belajar,
Dan saya percaya Bapak Ibu lewat pembelajaran ini Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dan banyak pengetahuan yang Bapak Ibu terima dalam pembelajaran ini dan akan membuat kita semakin cinta akan Tuhan, semakin hormat dan semakin kagum akan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya akan share screen. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita tetap mengingat ini kembali ya, supaya jangan sampai lupa ya Bapak Ibu ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Pap, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Sade, Kof, Res, Sin, Tap ya. Ini terus kita ingat kembali mengenai Nikut atau Nikodim ya Bapak Ibu ya. Ada Kamats, ada Pata untuk vokalisasi A, Segol, Sere untuk vokalisasi E, terus ada Spa, itu silent ya. Terus untuk ada Hirik sama Hirik Yod untuk vokalisasi I, Holom sama Holom Pap itu untuk vokalisasi O, Kubuts dan Suruk itu untuk vokalisasi U ya Bapak Ibu ya. Ini kita ingat kembali. Terus ada katab Fata, ada katab Segol, ada katab Kamats ya. Ada katab Segol ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada katab Fata dan katab Kamats ya. Jadi ini juga harus kita ingat, nanti ada perubahan-perubahan Nikut dalam penambahan prefiks ataupun sufiks ya Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung ke pelajaran kita ya, translating cattle pop continue definite direct object atau DDO. Dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Ibrani add ya, direct object ya. Baik, kita akan membaca kata-kata untuk memperkaya perbendaharaan kata kita ya dalam bahasa Ibrani. Dan sering saya katakan sebenarnya kalau untuk kosakata Ibrani ini sedikit dibandingkan bahasa lain ya Bapak Ibu ya. Seperti bahasa Yunani, bahasa Latin jauh lebih banyak ya. Tapi bahasa Ibrani sedikit ya. Ada geful ya. Ada halum, mimpi, erpa, terus ada meluha, ada shepherd ya. Surat, ada sakar ya, hadiah, ada Yosef itu nama ya Bapak Ibu ya, ada Laban, ada Amnon, ada Filistin ya, Filistin. Terus ada untuk definite direct object itu at ya, at itu pada ya, pada langsung. Terus ada kata kerja, asap, ya. Terus ada halam, ada lakat, terus ada nikah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang biasa saya sebutkan, kata kerja dalam bahasa Ibrani itu ada kamat sepatah ya. Kalau kamat sepatah dia itu merujuk kata kerja ya Bapak Ibu ya. Terus untuk kata benda, semua kata benda dalam bahasa Ibrani memiliki gender ya. Feminim dan maskulin ya Bapak Ibu ya. Biasanya dan umumnya untuk akhiran ke di belakang dia itu feminim ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bukan ke, misalnya kayak halum itu dia maskulin ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ke di belakang dia feminim.
ya. Oke, ini kata-katanya ya Bapak Ibu Saudaraku. Baik, ini ada satu pelajaran yang harus kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Ada kata kerja dan kata benda ya. Jadi dari hal ini Bapak Ibu Saudaraku, kita dilatih bagaimana mengidentifikasi kata kerja dengan kata benda ya. Ingat kalau kata kerja dia ada kamat spata ya. Jadi kalau kata kerja yang kita cek di sini berarti ada ini yang pertama ya, terus ada ini ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi dua, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lihatnya di mana? Ini dari kita melihat dari kamat spata, dari nikutnya. Jadi kalau kamat spata, dia kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki, ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita ingat kembali mengenai verbal suffix ya, independent pronoun ya. Contohnya kata dalam kata kerja katal ya, katal ya. Kalau dia untuk orang pertama katalti ya, orang kedua katalta, orang kedua perempuan katal, orang ketiga katal, orang ketiga perempuan ya katlah ya Bapak Ibu ya. Terus untuk jamaknya, untuk jamak orang pertama itu katalnu. Untuk orang kedua jamak laki-laki kataltem. Untuk orang kedua jamak perempuan katalten. Untuk orang ketiga jamak katlu. Sedangkan orang ketiga feminim sama ya katlu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari suffixnya ini kita sudah tahu dia untuk untuk subjeknya begitu ya. Dari suffixnya ini kita tahu dia subjeknya ya. Terus untuk paradik untuk katal verb, kata kerja bentuk rampung ya. Ani katalti ya. Ata katalta. At katal. Hu katal. Hi katla ya. Tu jamak anak nu katal nu. Aten ketalten. Aten ketalten. Hem katlu. Hen katlu ya, bentuk jamak. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, seperti yang saya katakan bahwa kata kerja dalam bahasa Ibrani itu tidak ditentukan oleh tenses, tapi lebih ke tindakan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani sangat berbeda dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu sangat memperhatikan waktu atau tenses ya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani itu tidak begitu diperhatikan dan lebih kepada tindakan ya, lebih kepada tindakan atau perbuatan. Misalnya contoh kata kerja sama ya, ini sama. Sama itu dia artinya dia mendengarkan orang ketiga tunggal laki-laki lampau ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani sama itu bisa diartikan he has had, he had, he had had, he will have had gitu ya. Jadi bisa diartikan 3 dalam tenses atau 4 dalam tenses Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu lebih ke tindakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memahami memang perlu kita merujuk ke bahasa Inggris gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita perhatikan bahwa bentuk past tense dalam bahasa Ibrani itu
tanda kutip tidak ada ya, karena bahasa Ibrani itu lebih menekankan ke tindakan. Tindakannya sudah dikerjakan apa belum dikerjakan, itu saja begitu ya. Oke. Untuk direct speech sama ya. Jadi jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk kata sama tadi itu bisa dia telah melakukannya atau telah mendengar itu ya. Terus dia telah mendengar lalu mendengar kemarin seperti itu ya. Terus bisa dia simple past tense sama bisa dia perfect gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya untuk sama mendengar ini dalam tenses Inggris dia jadi 5 atau 6 bahkan ya. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu untuk kata kerja dalam bahasa Ibrani itu lebih ke tindakan bukan ke waktunya. Gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat nanti di Alkitab kita, dia ada bentuk future, tapi dia bentuk lampau gitu ya. Jadi belum bentuk future itu bentuk yang akan datang itu sama dengan dalam bahasa Ibrani itu belum dikerjakan atau belum rampung atau belum selesai dikerjakan. Begitu ya. Sama ya. Contohnya sama mendengar ya. Untuk past perfect-nya sama ya, simple past perfect-nya sama. Untuk present perfect-nya sama juga, future perfect-nya sama juga, begitu ya. Ya tindakan yang atau terjadi setelah tindakan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Jadi ini juga kita ingat ya bahwa dalam bahasa Ibrani kata kerja itu bisa berubah tergantung dari katal, tergantung dari binyan, dan juga subjeknya ya. Oke, dan ini untuk konjugasinya ya. Orang pertama atau subjeknya ada 10, tensisnya ada 7, binyannya ada 7 ya. Oke. Jadi untuk dalam Hebrew conjugasi ya, jadi dia ada 3 bentuk gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan, dia tidak tergantung waktu, tapi tergantung tindakan. Tapi untuk memahami ini perlu kita memahami dalam penjelasan dari bahasa Inggris bentuk waktu begitu ya. Yang pertama itu ya katal ya, bentuk perfect ya, atau bentuk rampung, bentuk sudah selesai dikerjakan ya. Sedangkan pekatal ini dia sebenarnya dia imperfect gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Belum dikerjakan tapi belum, sudah dikerjakan tapi belum rampung, begitu ya. Jadi dia masuk ke past tense dalam bahasa Inggris, bentuk past gitu ya. Untuk sekarang ini participle ya, artinya sedang dikerjakan. Dalam bahasa Inggris itu ing gitu ya, misalnya studying gitu ya, jadi sedang dikerjakan. Terus untuk future atau yiktol gitu ya, ini belum rampung, tapi sudah dikerjakan tapi belum rampung. Sudah dikerjakan dulu tapi belum rampung, belum dikerjakan belum rampung, begitu ya. Terus ada imperatif ya, untuk memerintah ya, imperatif. Terus ada infinitif. Infinitif itu bentuk kata kerja yang tidak berubah atau tidak ada apanya ya, berdiri sendiri begitu ya, namanya semhapoal ya. Sedangkan untuk imperatifnya itu ada sipui ya. Oke. Kita lanjut.
Hebrew conjugation ya, ada katal ya, yiktol ya. Yiktol ini bentuk imperfect, itu artinya belum rampung ya. Sedangkan katal itu sama pekatal itu dia bentuk rampung. Terus ada hope ya, bentuk sekarang, partisip atau sedang dikerjakan. Ada imperatif ya, sipui ya. Terus ada infinitif sem apoal ya. Oke, kita lihat satu pembacaan Alkitab dalam Kejadian 6 ayat 6 ya. Painachem Adonai ki asa et ha adam baaretz payik asep el lepo ya, el lipo ya, lipo. Maka menyesallah Painachem dari kata Nacham ya, Tuhan, bahwa ia telah menjadikan asa manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya ya. Painachem dia menjadi berduka, dia menyesal atau berduka. Dia bentuk kata kerja nif'al imperfect orang ketiga tunggal laki-laki ya. Payibnal. Terus untuk asa, kata asa ini kata kerja orang ketiga tunggal bentuk perfect atau sudah dilakukan ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya, and it repent the Lord and he had made man of the earth and it grieved him at his heart gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku ya, bentuk nif'al ya, nif'al itu artinya dia menyesal dulu tapi masih belum rampung begitu ya, belum selesai begitu ya. Sedangkan asa dia sudah membentuk dan sudah selesai. Tapi bentuknya dalam timeline-nya dia bentuk rampung begitu ya, Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita compare ke bahasa Inggris, ini untuk kata menyesal, painachem itu sebenarnya itu bentuk past tense gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, bentuk sudah dilakukan atau sudah berlalu begitu ya. Tapi memang dalam bahasa dalam Ibrani dia sama begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kenapa? Karena dia lebih menekankan ke tindakan ya, bukan ke waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk memahami lebih jauh kita lihat timelinenya ya. Dalam Kejadian 6 ayat 6a ya. Painachem ya. Painachem itu menyesal ya. Jadi itu artinya Tuhan itu menyesal tapi belum rampung. Tapi kalau di tensisnya dia bentuk lampau begitu ya. Painachem itu bentuk lampau. Jadi dia posisinya di bentuk pas gini ya. Sedangkan untuk asa juga bentuk lampau tapi dia sudah rampung begitu ya. Sedangkan untuk bentuk present itu sekarang, itu ketika kita membaca Alkitab atau kita membaca kitab kita sekarang gitu ya, itu bentuk present. Nah, sedangkan bentuk future itu bentuk belum rampung atau belum dilakukan ya. Oke. Saya rasa agak susah dipahami, tapi lebih jauh nanti kita lihat perbedaannya dalam contoh-contoh begitu ya Bapak Ibu ya.
Oke, untuk Payenachem tadi, dia bentuknya di sini begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya di sini ya. Sedangkan untuk Asa di sini ya. Jadi artinya timelinenya itu dia bentuk pas. Itu ya, bentuk pas atau bentuk pas dalam tenses Inggris artinya bentuk sudah dikerjakan ya. Yang pertama yang Payenachem ini dia sudah dikerjakan tapi belum rampung sehingga dia namanya payiktol gitu ya. Sedangkan Asa dia sudah dikerjakan dan sudah rampung tapi dia dikerjakan dulu begitu. Jadi kalau dalam timeline untuk apanya, untuk bentuk waktu dalam bahasa Inggris dia dikategorikan di dalam past atau bentuk past tense gitu ya. Sedangkan untuk membaca yang kita baca sekarang itu bentuk present ya. Bapak Ibu Saudaraku, tim penerjemah Alkitab atau King James atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Nakam sebanyak 41 kali sebagai menyesal gitu ya, menyesal. Kata nakam bermakna luas, sikap melunak, bersedih, menyatakan rasa simpati, menghibur, menyesal, bertobat gitu ya, sesuai dengan konteks. Jadi kata nakam ini juga nanti bisa diartikan bertobat, bisa diartikan simpati, tergantung konteksnya itu ya. Jadi Alkitab kita diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia itu menerjemahkan melihat konteksnya. Dan kalau diterjemahkan secara literal, itu membuat nanti pembaca kurang memahami. Tapi ketika kita belajar saat ini, kita harus belajar secara pesat atau literalnya, gitu ya. Tahap istilah menyesal sering dipersoalkan sebagai istilah ini merujuk seolah-olah Allah tidak maha tahu. Allah yang berubah sikap, tidak konsisten, dan lain-lain. Nakam diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu nyaman ya, atau 57 kali, repent 41 kali, comforter 9 kali, is 1 kali. Demikian juga kata ini diterjemahkan dengan makna yang mirip dengan kata-kata tersebut dalam Alkitab bahasa Indonesia ya. Kata Ibrani nakam secara konseptual, kata ini bermakna tidak sesuai dengan yang dikehendaki ya, tidak sesuai yang dikehendaki sehingga memerlukan penghiburan, hal-hal yang tidak memuaskan hati, maka kata ini tidak boleh dianggap repent ya atau menyesal dalam artian telah berbuat kesalahan. Kata nakam bermakna dalam dan luas sehingga tidak cukup diwakili dengan satu kata terjemahan ya. Jika kata Ibrani nakam dalam satu ayat diterjemahkan dengan repent atau sorry atau bersedih, menyesal, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan ada sesuatu dalam perasaan Allah tidak yang diinginkannya terjadi ya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, Allah yang kita sembah itu juga memiliki perasaan gitu ya, memiliki rasa. Jadi bukan Tuhan yang kebal perasaan, tidak. Karena Allah itu memiliki perasaan, jadi diungkapkannya dalam Alkitab kita begitu ya. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka ya. Nakam ya, nakam menyesal ya, dalam bahasa Ibrani Payomer Adonai emme et ha Adam asher barahti me'al penei ha Adama me Adam at behema at remes peat of hasamayim ki naham
ki asitem itu ya. Jadi nahamti, aku telah didukakan ya. Jadi ini bentuk pasif atau nif'al ya. Nif'al orang pertama tunggal ya. Aku telah didukakan ya. Jadi ini juga bentuk bentuk sudah dilakukan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia dalam bentuk nif'al atau artinya bentuk pasif gitu ya. Terus contoh lain ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam Rut 1 ayat 6, patakam ki pekali hem pekali heta patasap misdei moab ki sam'ah besde Moab ki pakat Adonai et Amon latet lahen ya. Jadi patakam dan dia berdiri, patakam dia berdiri ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dia kemudian berkemaslah dia, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau secara harfiahnya dia berdiri ya, dia berdiri ya, patakam dan dia berdiri. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia dikatakan tidak berdiri tapi dia berkemas. Artinya diterjemahkan dalam konteks gitu ya. Makanya saya katakan tadi sebenarnya kata dalam bahasa Ibrani itu tidak terlalu banyak kosakatanya gitu ya. Seperti ini berdiri, patakam, dia berdiri, tapi dalam konteks ini kita bisa menerjemahkan dan dia berkemas ya. Terus yang kedua, patasap ya, patasap. Patasap dan dia kembali. Patasap dan dia kembali ya. Dalam bahasa Indonesia maaf, untuk kata pekaloteha ya, pekaloteha dalam bahasa dalam artinya secara harfiah dengan menantunya itu bentuk jamak ya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dikatakan ya dengan kedua menantunya itu ya. Dengan kedua menantunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku artinya ini juga diterjemahkan secara kontekstual. Nggak ada dalam bahasa apanya kata kedua ini. Dikatakan dengan menantunya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu dalam proses penerjemahan. Jadi dalam diterjemahkan itu sesuai dengan konteks. Jadi LAI menerjemahkannya dari bahasa Ibraninya, bukan dari bahasa Inggris. Kalau gitu diterjemahkan dari bahasa Inggris, ada perubahan-perubahan yang lebih meluas lagi begitu ya. Tapi ini karena diterjemahkan dari bahasa Ibrani, sehingga diterjemahkan secara konteksnya ya, secara kontekstual ya. Oke. Dalam Kejadian 28 ayat 15b ya, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu ya. Sini kilo et sabka at asher im asiti et asher departi lah ya. Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya. Di sini ada kata lo et saka ya.
saya tidak akan meninggalkan engkau, ya. Ini bentuk yang akan datang, ya, bentuk yang akan datang. Kenapa ini diterjemahkan bentuk yang akan datang? Saya tidak akan meninggalkan engkau. Sedangkan dalam bahasa dalam bahasa Ibraninya lo eejavka, ya. Lo eejavka itu dia masuk ke past tense. Past tense karena dia dilakukan masa lampau, begitu ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu saya tidak akan meninggalkan engkau, ya, bentuk future itu ya. Tapi dalam apa ini diterjemahkan dalam bentuk lampau. Jadi kadang ada dikatakan kenapa ini kan dilakukan atau ditulis itu bentuk lampau, kok diterjemahkan bentuk sekarang atau bentuk yang akan datang, belum terjadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, ya. Aku tidak akan bentuk yang akan datang, melainkan tetap melakukan ACT, ya. I will have done. Saya akan tetap melakukan. Terus departi, ya. Saya seperti yang kujanjikan, gitu ya. Jadi ini semuanya Bapak Ibu ini bentuk lampau, ya. Bentuk lampau, ya. Oke, kita lihat lebih jauh lagi, ya. Jadi kalau secara timeline, ya, timeline untuk bentuk past tense atau bentuk waktu dalam bahasa Inggris ini, ya, untuk I will not leave you itu seharusnya dia ke future, ya, ke future, simple future. Tapi padahal ini Alkitab ini ditulis lampau, begitu ya. Terus untuk ACT itu bentuk future perfect, ya, itu dalam bahasa Inggris, ya. Tapi terus untuk barati ini bentuk perfect, bentuk rampung, gitu ya. Jadi artinya ketika ini dikatakan ini dalam kalau ditarik ke bahasa Inggris dia ini lo, ya, lo etsa ini menjadi dia bentuk yang akan datang, sementara asiti itu bentuk akan datang sudah sempurna, ya. Sedangkan untuk debarti itu bentuk sempurna atau bentuk rampung, begitu ya. Dalam penggarisan atau kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris, gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk apanya seperti ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Lo sabka itu bentuk future simple, untuk bentuk ACT itu bentuk future perfect dalam bahasa Inggris ya. Terus departi itu bentuk perfect ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam belajar seperti ini memang kita harus mengcompare atau menarik ke bahasa Inggris. Ya, tapi kalau dalam dalam tenses Ibrani tidaklah demikian, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dalam bentuk bentuk Ibrani itu lebih ke tindakannya, ya. Jadi untuk mempelajarinya memang kita harus belajar kesamaan ke bahasa Inggris untuk memahaminya. Tapi secara apanya nanti tidak demikian, begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau untuk masuk ke ke pembelajaran berikutnya tidak demikian, gitu ya. Oke. Untuk kata sama ya, itu bisa dikatakan tadi dalam bahasa Inggris past perfect, simple past, present perfect, atau future perfect, gitu ya. Oke, kita lihat satu dalam Yesaya 9 ayat
5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ya, Raja damai. Kalau dalam bahasa Inggris ya, ini bentuknya itu sudah, bentuk sudah gitu ya, bentuk sudah rampung atau bentuk perfect ya, sudah dilakukan gitu ya. Memang dalam bahasa Indonesia juga disebutkan begini, sebab seorang telah lahir untuk kita, telah, kata telah gitu ya, telah lahir ya, kata telah ya. Dalam bahasa apanya juga telah lahir ya Bapak Ibu Saudaraku ya, telah diberikan ya, dan seorang putra telah, kata telah gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam bahasa Ibrani ya dikatakan ki yelet ulat lanu ya, dia telah dilahirkan itu ya. Kalau di sini kalau kita perhatikan ya, Yesaya 9 ayat 5 ini kan itu bentuk nubuatan gitu ya, bentuk nubuatan, artinya itu belum terjadi. Tapi kenapa di tensisnya atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan ini yulat, dia telah dilahirkan, bentuk rampung ya, bentuk perfect atau bentuk sudah dilakukan. Sementara ini adalah nubuat gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika dibuat yulat atau telah dilahirkan, lanu ya, telah diberikan bagi kita, telah diberikan bagi kita, itu menunjukkan suatu nubuat yang pasti digenapi gitu ya, yang pasti digenapi, sehingga dibuat dalam Alkitab kita itu telah gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Artinya itu sudah dikerjakan. Artinya sekalipun itu dilakukan nanti misalnya 500 tahun setelah Yesaya, tapi itu pasti dilakukan, pasti terjadi. Sehingga dalam terjemahan atau dalam penulisannya, yulat, dia telah dilahirkan, lanu, telah diberikan bagi kita, ya. Nitan, dia telah diberikan bagi kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau bisa juga nanti kan dipertanyakan, oh kenapa ini dalam Yesaya 9 ayat 5 ini, dia bentuknya bentuk rampung, atau bentuk sudah perfect, atau bentuk sudah dilakukan, padahal ini nubuat, gitu ya. Tapi nubuat ini artinya Tuhan buat ini dalam bentuk rampung, yelet ini ya, itu tujuannya bahwa itu pasti digenapi. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Memang agak apa ya, susah menjelaskannya, tapi artinya ini pemahaman apa dulu sebagai perkenalan, nanti dalam praktek-praktek nanti Bapak Ibu bisa memahami sekalipun dalam penjelasannya kurang lengkap gitu ya, tapi ketika dalam pembacaan nanti bisa dipahami sekalipun tidak bisa dibahas gitu ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun ini bentuk di nubuatan, jadi setiap nubuatan itu akan selalu bentuk perfect atau bentuk rampung, sekalipun pelaksanaannya nanti 500 atau 300 tahun ke depan, tapi itu pasti dikerjakan karena yang mengatakan itu adalah Tuhan, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke definite direct object ya, DDO ya. Bapak Ibu Saudaraku ya, memang dalam bahasa Indonesia objek atau DDO ini tidak terlalu digunakan ya, bahkan juga dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Ibrani itu sangat diperhatikan begitu ya.
Misalnya Bene, oh ya maaf, David, Beit, Hais, ya, Hais. Oke, kita lihat contoh ya, sebentar ya, maaf. Jadi untuk definite artikel itu adalah at, ya. Terus untuk penggunaannya dalam at ini atau objek langsung ini bermacam-macam dalam penggunaannya. Jadi ini penggunaannya bermacam-macam. Misalnya Bapak Ibu Saudaraku untuk add gitu ya. Contohnya ini ya. Jadi penggunaannya nanti dalam Alkitab kita seperti ini ya. Misalnya ya, OT itu add itu kan pada. Contohnya Beresit bara Elohim et Hasamaim peet Haaretz gitu ya. Et itu menunjuk ke objek langsung Samaim, et Samaim gitu ya. Et Samaim pada surga atau pada langit. Peet Haaretz, et dan pada bumi ya, objek langsung pada gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak gitu diterjemahkan ya, karena tidak tidak biasa atau tidak umum gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu penunjuk objek langsung ya. Jadi dari situ kita memahami bahwa objek langsungnya itu ini ya, dia bukan subjek tapi objek langsungnya Samaim gitu ya. Bentuk-bentuknya banyak ya Bapak Ibu Saudaraku. Misalnya at ini ya, yang pertama OT itu perhatikan kalau ini kan kepemilikan orang pertama tunggal, berarti dariku, padaku gitu ya. Otka, darimu, padamu ya, untukmu gitu ya. Terus otak, darimu atau untukmu itu untuk perempuan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi bentuk at ini, definite direct object ini bisa dia berubah bentuk sesuai dengan objeknya juga ya. Sementara untuk kata kerja itu berubah-berubah sesuai dengan subjek, sesuai dengan gender dan sesuai dengan jumlah jamak atau tunggal gitu ya. Dan sedangkan untuk objek ini ya, untuk kata objek DDO-nya itu berubah sesuai dengan gender dan jumlah juga gitu ya. Kalau untuk objeknya saya, dia pakai OT ya. Kalau objeknya kamu laki-laki, OTK. Kalau objeknya kamu perempuan tunggal, itu otak gitu ya. Terus kalau oto, kalau untuk orang ketiga tunggal laki-laki dia oto ya. Kalau untuk orang ketiga tunggal perempuan ota ya. Ini ada, perhatikan ya. Ini he ya. He, ini ada mapik he ya. Kamats he ya. Ini menunjukkan kepemilikan orang ketiga tunggal perempuan ya, objeknya perempuan. Terus untuk orang pertama jamak itu otalnu ya, otalnu. Untuk objek orang kedua jamak laki-laki othen. Untuk perempuan othen ya. Terus untuk mereka itu untuk laki-laki otam, dan untuk perempuan otan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi definite direct object atau DDO itu juga dia berubah atau berinfleksi sesuai dengan objeknya ya. Kata kerja juga berubah atau berinfleksi sesuai dengan subjek, sesuai dengan gender, sesuai dengan jumlah ya. Sedangkan objek langsung atau DDO itu dia juga berubah sesuai dengan objeknya tunggal atau objeknya
orang ketiga tunggal atau dia jamak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam penggunaannya, ya seperti yang pernah saya contohkan, kalau saya mengatakan kepada orang perempuan, misalnya apa kabar, beda dengan saya mengatakan apa kabar kepada orang laki-laki. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Baik. Oke, ini objek atau DDO itu muncul pertama kali dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya, Beresit bara Elohim et hasamim peet haaretz. Di sini Bapak Ibu Saudaraku ya, ini ada dua et. Yang pertama ini ya, ini yang kedua ya. Sedangkan prefiks P itu menunjukkan dan ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, dan ya. Beresit bara Elohim et ya, et pada bumi ya, pada bumi ya. Kalau diartikan pada mulanya Allah menciptakan pada bumi dan pada pada langit dan pada bumi, begitu ya. Tapi kalau untuk dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kurang familiar atau kurang digunakan begitu ya. Contohnya dalam bahasa Inggris in a beginning he create ya, Elohim Tuhan God et tu asamaim tu pada langit dan bumi bumi ya. Jadi tidak digunakan DDO-nya gitu ya, karena tidak lazim gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu sangat diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. Definite direct object atau DDO ya, itu at ya, pada ya. Contohnya ya, Payar Elohim et Haor gitu ya. Dan Allah melihat terang itu ya, ini terang ya. Jadi seharusnya kalau lengkapnya ya, Allah melihat pada terang itu gitu ya. Tapi dalam terjemahan kita, dan Allah melihat terang itu. Dalam bahasa Inggris, and God saw the light ya. Saw the light ya. Seharusnya God saw at the light gitu ya. Ada, tapi tidak digunakan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bara ya. Bara ini menciptakan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, bara menciptakan, itu kata bara ini hanya digunakan oleh Tuhan saja atau Elohim saja. Karena menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada atau creatio ex nihilo begitu ya. Tapi untuk mengkonjugasikannya bisa kita lihat pembelajarannya ini ya. Yang pertama dari soresnya bara ya. Bara dia laki-laki ya. Ani barati, ata barata, at barat, hu bara, hi bara ya. Ani barati, ata barata, at barat, hu bara, hi bara ya. Terus untuk bentuk plural ya, anaknu baranu, aten beraten, aten beraten, hem baru, hen baru. Itu ya Bapak Ibu ya.
Beresit bara. Elohim et Hasamaim peet haaretz. Bara, dia telah menciptakan, ya. Dia telah menciptakan, dia bentuk orang ketiga tunggal laki-laki, ya. Pada Hasamaim, pada langit itu dan pada bumi itu, ya. Oke, kita lihat contoh-contoh, ya. Karu seper, ya. Karu seper. Seper tadi surat, ya, atau buku, ya. Karu itu dari bentuk kara, membaca, ya, karena dia bentuk orang ketiga tunggal jamak, dia pakai u, karu, gitu ya Bapak Ibu, ya. Kara, kariti. Kalau untuk apa dia jamak, dia orang ketiga jamak, plural, karu, gitu ya. Terus Patham et hadelet, ya. Dia membuka pintu, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan dia si open the door, gitu ya. Jarang digunakan et-nya ini, ya Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ini digunakan DDO-nya, direct object, ya. Patha et hadelet, ya. Terus halam nu halom, ya. Halam nu halom. Kita bermimpi, ya. Kita bermimpi sebuah mimpi, gitu ya. Kenapa sebuah? Karena tidak ada artikelnya, begitu ya Bapak Ibu, ya. Terus ajab et arjot, ya. Dia meninggalkan tanahnya, ya. He left his land, gitu ya. Seharusnya he left at his land, gitu ya. Itu bentuk objek langsung, ya, DDO, at, gini ya, pada tanahnya, ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, ya. Nanti kalau ada kurang jelas nanti Bapak Ibu boleh bertanya, ya, di apa ya, di sesi tanya jawab nanti ya Bapak Ibu, ya. Oke. Nathan et Sikara, ya. Ia memberi hadiah. Ia memberi hadiah padanya, gitu ya. At her reward, ya. Dia memberi hadiahnya untuk perempuan, ya. Jadi ini tidak ada at, tapi dalam bahasa Ibrani at, ya, digunakan. Jadi artinya Bapak Ibu, DDO itu sangat diperhatikan dalam bahasa Ibrani, ya. Terus lekatem et arim, ya. You capture at cities, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan kata et ini tidak ada, begitu ya Bapak Ibu, ya. Jarang digunakan atau tidak lazim, begitu ya. Terus pakat et Mose, ya. He appointed Musa, ya. Moses et, ya, ini juga jarang karena tidak lazim, begitu ya Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu sangat diperhatikan, ya, untuk penunjuk objek langsung, ya. Oke, kita lanjut. Iya. Baik, kita baca satu ayat. Ele Toledot Noah
Noah is Sadik, Tamim Haya, Bedorotaim, Et Ha Elohim, Hik Halek Noah, ya. Inilah riwayat Nuh, ya. Toledot. Toledot itu bisa diartikan riwayat, bisa diartikan silsilah, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, tergantung konteks ya. Inilah ya, inilah Toledot Noah. Noah is ya, Noah adalah seorang sadik benar. Tamim tidak bercela. Haya dia menjadi Bedorotab pada zamannya, pada generasinya. Et Elohim bersama dengan Allah ya. Et Ha Elohim ya. Ini ada DDO. Et Ha Elohim ya. Dengan atau bersama pada Allah gitu ya. Dengan atau bersama dengan Allah gitu. Et Ha Elohim ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Noah walk with God gitu ya. Et itu. Di sini ada kata hit haleka. It ini ya. Hit haleka. Hit haleka. Dia berjalan bentuk hipael ya. Jadi kalau ada kata hit ini ya, ya nanti memang didalami lebih jauh ya. Hit haleka, halek, Noah itu bentuk hitpael ya. Bentuk hitpael itu artinya bentuk resip atau bentuk bersama atau bentuk kata kerja yang dilakukan lebih dari satu orang, begitu ya. Jadi kalau tepatnya ini Tuhan dan Allah itu hit haleka, berjalan bersama atau berjalan bersama-sama, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Oke, contoh-contoh dalam penggunaan direct object ya. Ada kata at. We read, dalam bahasa Inggris kan we read his letter. Karanu et sepero ya. Sipro, maaf ya. Karanu et sipro. Kita membaca tulisannya ya. We read his letter. Tapi di dalam kurung ini kan jarang digunakan begitu ya Bapak Ibu ya. Karena tidak lazim. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani selalu digunakan ya. Terus hu akal et halechem ya. Dia makan roti ya. Ini menunjukkan kalau dalam bahasa Indonesia ya subjek, objek, subjek, predikat, objek gitu ya. Jadi et ini penunjuk objek gitu ya. Terus abdu et paro ya. Mereka melayani pada Fir'aun ya. Mereka pelayan Fir'aun ya dalam bahasa Indonesia ya. Mereka melayani pada Fir'aun atau dalam bahasa Indonesia mereka pelayan Fir'aun ya. Terus semaetem et
depar Adonai, ya. Kalian mendengar pada firman Allah, ya. Firman Tuhan, ya. Depar Adonai, ya. Depar Adonai. Baik Bapak Ibu, ya. Kita lihat sedikit lagi, ya. Jadi ini tadi perubahan-perubahan di DO, ya, tergantung objeknya, ya. Iti, ya, im, et, ya, alep, tap, ya, digunakan artian dengan atau im, ya, dengan. Kalau dengan saya dia menjadi imti, dengan kamu dia menjadi itka, dengan kamu perempuan dia jadi menggunakan itak, dengan kamu dengan dia orang ketiga tunggal laki-laki itu, ya, dengan dia orang ketiga tunggal perempuan ita, ya, ada kamatse, ya. Terus untuk kita itanu, ya. Untuk kamu jamak laki-laki itu ithem, untuk jamak perempuan ithen, untuk mereka laki-laki itam, untuk mereka perempuan itan, ya. Jadi perubahan-perubahannya itu sesuai dengan objeknya itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi direct object itu juga penggunaannya atau perubahannya sesuai dengan objeknya. Apakah dia orang ketiga tunggal laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia jamak, begitu, ya. Jadi diperhatikan yang pertama itu orangnya, ya, orangnya, laki, gendernya, terus yang kedua jumlahnya, begitu, ya Bapak Ibu, ya. Baik. Oke, ini kita baca, ya. God bless you, ya. Elohim yepareka otka, ya. Elohim yepareka otka. Tapi kalau untuk orang kedua maskulin, kita akan mengatakan Elohim yepareka otka, ya. Otka. God bless, Tuhan memberkati engkau. Kepada orang kedua feminim beda, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Elohim yeparek otak gitu, ya. Jadi kalau saya mengatakan ke laki-laki, saya akan mengatakan yang bentuk tunggal, ya. Elohim yepareka otka, ya. Tapi kalau untuk perempuan Elohim yeparek otak, ya. Yeparek otka dengan yeparek otak, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ada perbedaan tergantung objeknya, ya. Terus Hamosia yepareka otka, juru selamat atau Mesias memberkatimu, ya. Otka itu untuk orang kedua laki-laki, sedangkan otak itu untuk orang kedua perempuan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam pembelajaran ini mengenai direct object itu juga ada perubahannya sesuai dengan objeknya, ya. Objeknya itu apakah kita perhatikan itu gender, yang kedua jumlah, yang ketiga dia orang independen, pronounnya apa dia, ya. Apakah dia orang pertama, orang kedua, orang ketiga, atau orang pertama jamak, begitu, ya Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk ke tanya jawab, ya. Saya percaya nanti banyak pertanyaan mengenai hal ini, ya Bapak Ibu, ya. Dan kita akan menutupnya. Dan saya harap Bapak Ibu tetap stay, ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke tanya jawab. Ya.
Jadi Bapak Ibu, intinya gini ya Bapak Ibu Saudaraku, dalam pembelajaran ini ya, memang itu step by step ya, itu tetap saya katakan ya. Jadi apa yang kita pelajarin kemarin itu akan tersambung nanti ke berikutnya. Jadi kalau kita paham yang kemarin, kita akan bisa connect ke yang sekarang. Tapi kalau kita sama sekali tidak paham yang kemarin, sekarang kita tidak bisa paham gitu Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu dalam pembelajaran itu harus diurut dari 0, dari 1, 2, 3 kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kalau untuk masuk ke berikutnya dari pelajaran yang kemarin itu terulang lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya, kita berdoa dan kita akan masuk tanya jawab. Oke, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pembelajaran malam ini. Kiranya Tuhan yang memberikan pemahaman-pemahaman yang baru dan pengertian-pengertian yang baru bagi kami dalam pembelajaran ini Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesusku, biarlah kecerdasan yang daripada Tuhan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan Sema Adonai sebagai wadah bagi Tuhan untuk memperlengkapi hamba-hambamu untuk lebih lagi dalam pelayanan. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam Sema Adonai Tuhan, berkati timnya, Ibu Heni, dan kawan-kawan semuanya dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Demikian juga buat kami semua yang ikut dalam pembelajaran, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan sebentar juga kami masuk dalam sesi tanya jawab. Semuanya juga kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Salam. Salam, amin ya. Demikianlah tadi pembelajaran kita pada malam hari ini ya, di mana kita sudah sampai